Mereka menjarah warisan ayahku untuk berpesta di Bali sementara tanah makamnya masih basah. Tak menyadari bahwa satu klik di tanganku sanggup membekukan napas finansial mereka seketika. Hingga sang pengkhianat berakhir meratapi nasib sebagai gelandangan tanpa akses pulang ke rumah. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma bunga sedap malam yang mulai layu di sudut ruang tamu terasa menyesakkan paru-paru Putri. Sudah 7 hari rumah ini tak henti dikunjungi pelayat. Namun bagi Putri, keheningan yang menyelinap setelah doa terakhir malam itu justru terasa lebih menyakitkan. Ayahnya, satu-satunya tiang sandaran hidupnya, kini telah menyatu dengan tanah. Di tengah ruang tengah yang masih beralaskan karpet panjang, Putri duduk bersandar pada pilar kayu, menatap kosong pada foto almarhum ayahnya yang terbingkai rapi. Rasa lelah yang teramat sangat membuatnya ingin segera memejamkan mata. Namun tanggung jawab sebagai tuan rumah memaksanya untuk bangkit. Ia bermaksud merapikan beberapa kotak sisa konsumsi di dapur sebelum beristirahat. Namun, langkah kakinya terhenti tepat di balik sekat ruang makan ketika telinganya menangkap suara bisikan yang tak asing. Pokoknya kamu harus pastikan pengacara itu tutup mulut ke Putri dulu. Rangga, kalau dana asuransi dan deposito itu cair minggu ini, kita harus segera ambil langkah. Itu suara Budina, ibu mertuanya. Nada bicaranya tidak terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan besan, melainkan seperti seorang pialang saham yang sedang merencanakan transaksi besar. Putri menahan napas. Jantungnya berdegup kencang melawan rasa lelahnya. Sabar, Bu. Rangga sudah tanya ke Pak Broto tadi siang. Katanya, semua dokumen masih diurus. Tapi Rangga yakin, nominalnya lebih dari cukup untuk menutupi cicilan mobil kita. Bahkan sisa lebihnya bisa kita pakai buat penyegaran, sedikit. Jawab Rangga. Suaminya itu terdengar sangat bersemangat. Jauh berbeda dengan wajah lesunya saat menyalami tamu-tamu tadi sore. Penyegaran apa? Kamu jangan sembrono. Ingat, Putri itu masih sensitif. Tapi ibu benar-benar sudah tidak tahan di rumah ini. Baunya bau orang mati terus. Suram. Ibu ingin suasana baru. Rangga, kamu tahu kan, Lia sudah berkali-kali tanya kapan kamu punya waktu luang. Mendengar nama Lia disebut, tangan Putri yang memegang pinggiran tembok bergetar hebat. Siapa Lia? Mengapa nama itu muncul dalam percakapan tentang warisan ayahnya? Putri merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Luka karena kehilangan ayah belum kering. Kini ia justru mendapati lubang baru yang digali oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Putri sengaja mengeraskan langkah kakinya agar mereka tahu keberadaannya. Seketika, bisikan di dapur berhenti. Saat Putri melangkah masuk, ia melihat Rangga sedang berpura-pura sibuk menuang air minum, sementara Budina dengan sigap membenahi letak kerudungnya, memasang wajah duka yang dipaksakan. Putri, belum tidur, nak? Budina bertanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, meski matanya tetap tajam mengawasi ekspresi wajah menantunya. Putri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap Rangga, suaminya yang telah mendampinginya selama 3 tahun terakhir. Lelaki itu tampak tidak nyaman ditatap sedemikian rupa. Mas, tadi aku dengar kalian bicara soal dana asuransi ayah. Bukannya itu urusan nanti setelah masa idahku selesai? Tanya Putri dengan suara parau namun tegas. Rangga mendengus pelan. Sebuah reaksi yang tak disangka Putri. Suaminya itu meletakkan gelas dengan denting yang cukup keras di atas meja marmer. Putri, tolonglah. Kita ini harus realistis. Hidup harus terus berjalan. Ayahmu sudah tenang di sana. Tapi kita yang masih hidup punya kebutuhan. Rumah ini, atmosfernya terlalu menekan. Put, aku bosan melihatmu menangis terus setiap hari. Rumah jadi terasa suram, dingin, dan tidak ada gairahnya sama sekali. Kalimat itu menghujam tepat di ulu hati Putri. Bagaimana bisa seorang suami merasa bosan dengan duka istrinya yang baru kehilangan orang tua dalam hitungan hari? Bosan? Ulang Putri lirih. Ayahku baru meninggal 7 hari yang lalu. Mas, wajar kalau aku berduka.
Dan rumah ini suram karena kita baru saja kehilangan nyawa yang menghidupkannya. Sudahlah, Rangga benar, Put. Potong Budina sambil melipat tangan di dada. Sebagai ibu mertua yang sejak awal memang mendominasi, ia merasa perlu meluruskan posisi Putri. Kamu tidak bisa egois memaksa kami ikut berkabung berlarut-larut. Kami ini juga butuh udara segar. Rangga itu kerja capek, butuh hiburan. Jangan sampai dia mencari hiburan di luar, karena di rumah istrinya hanya bisa menangis. Putri tertegun. Tekanan emosional di ruangan itu berubah dari kesedihan murni menjadi rasa terancam yang nyata. Ia menyadari bahwa di mata mereka, kematian ayahnya hanyalah sebuah peluang finansial. Tiba-tiba, pintu depan diketuk. Putri berjalan menuju pintu dengan langkah gontai, berharap itu adalah sahabatnya, Siska, atau mungkin Pak Broto yang tertinggal sesuatu. Namun, yang berdiri di sana adalah Maya, tetangga sebelah rumah yang dikenal memiliki lidah setajam silet. Aduh, Putri turut berduka ya, sayang. 7 hari sudah, ya? Hebat loh, kamu kuat sekali, kata Maya dengan nada yang dilebih-lebihkan. Matanya melongok ke dalam rumah, mencari sesuatu untuk dikomentari. Tadi saya lihat Rangga di depan toko baju tadi sore. Lagi pilih-pilih kemeja pantai. Saya pikir, wah, baguslah kalau Rangga mau menghibur diri. Memang duka jangan dibawa lama-lama, ya kan? Putri hanya bisa memaksakan senyum tipis yang terasa pahit. Iya, Bu Maya. Terima kasih. Setelah Maya pergi, Putri menutup pintu dan bersandar di baliknya. Informasi dari Maya seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu. Kemeja pantai, dana segar, dan nama Lia, pikirannya berputar hebat. Ia teringat kembali pada Pak Broto, pengacara kepercayaan ayahnya yang tadi sore sempat membisikkan sesuatu padanya sebelum pulang. Putri, kalau kamu sudah siap, datanglah ke kantor besok. Ada amanat rahasia dari Bapak yang hanya boleh dibuka setelah hari ke-7. Ingat, hanya kamu, bukan suamimu. Putri masuk ke dalam kamar, mengabaikan Rangga yang masih mengomel di ruang makan tentang betapa ia butuh liburan untuk menghilangkan stres. Di dalam kamar yang gelap, Putri membuka laci nakas ayahnya yang masih terkunci. Ia mengambil sebuah kunci kecil yang selalu dikalungkan ayahnya sebelum meninggal. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah ponsel lama milik ayahnya dan sebuah buku tabungan atas nama Putri sendiri yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Namun, ada satu benda lagi, sebuah nota pesanan tiket pesawat dan hotel di Bali untuk 3 orang, tertanggal 2 hari dari sekarang, yang dicetak atas nama Rangga menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya masih ditalangi oleh rekening ayahnya. Rasa sakit yang tadi dirasakannya perlahan berubah menjadi api dingin yang membeku di dadanya. Mereka sudah merencanakannya bahkan sebelum tanah makam ayahnya kering. Putri menggenggam ponsel lama ayahnya dengan erat. Ia tahu ponsel ini adalah kunci untuk masuk ke seluruh sistem kendali keuangan perusahaan keluarga yang selama ini dikelola secara digital oleh sang ayah. Dengan napas yang mulai teratur, Putri duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah habis digantikan oleh kesadaran pahit bahwa ia sedang tidur dengan musuh dalam selimut. Putri menyalakan ponsel itu. Cahaya layarnya menerangi wajahnya yang pucat. Ia mulai mengetikkan deretan angka yang ia ingat sebagai tanggal lahir ibunya. Layar terbuka. Ia segera masuk ke aplikasi perbankan dan mengubah seluruh PIN serta kata sandi akses utama yang selama ini sempat ia bagikan kepada Rangga untuk keperluan rumah tangga. Ia melakukannya dengan gerakan cepat dan tenang, meski ia tahu jika Rangga menyadarinya malam ini, akan ada ledakan besar di rumah ini. Namun, Putri tidak peduli. Ia baru saja membuat garis batas permanen antara hartanya dan keserakahan mereka. Kau ingin liburan, Mas? Silakan, bisik Putri pada kegelapan kamar. Tapi jangan harap kau bisa pulang dengan cara yang sama. Putri mematikan ponsel itu dan menyembunyikannya di balik bantal. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar, menunggu fajar menyingsing untuk menemui Pak Broto dan memastikan bahwa kendali sepenuhnya kini ada di tangannya. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang tamu terasa menyilaukan,
seolah memaksa Putri untuk bangun dan menghadapi kenyataan yang ingin ia hindari. Sisa-sisa aroma dupa dan bunga melati dari pengajian semalam masih menggantung tipis di udara, berbaur dengan aroma kopi yang diseduh Rangga di dapur. Bagi orang luar, pemandangan ini mungkin tampak seperti pagi yang normal di rumah tangga yang sedang berduka. Namun bagi Putri, setiap gerak-gerik suaminya kini tampak seperti potongan sandiwara yang janggal. Putri duduk di meja makan. Jemarinya melingkari cangkir teh yang sudah dingin. Ia memperhatikan Rangga yang tampak sangat rapi. Kemeja batiknya licin disetrika, dan aroma parfumnya tercium kuat. Terlalu kuat untuk seseorang yang katanya hendak pergi mengurus proyek di Surabaya yang berdebu dan melelahkan. "Put, aku berangkat sekarang ya," ujar Rangga sambil memasukkan laptop ke dalam tasnya. Ia menghampiri Putri dan mengecup kening istrinya singkat. "Jangan terlalu banyak melamun. Aku kerja keras begini juga buat kita. Proyek di Surabaya ini peluang besar. Apalagi setelah ayah nggak ada, kita butuh pegangan finansial yang lebih kuat. Kamu tahu sendiri kan, biaya pemakaman dan pengajian 7 hari ini nggak sedikit." Putri menatap mata suaminya, mencari secercah kejujuran yang mungkin tersisa di sana. "Surabayanya di sebelah mana, Mas? Proyek apa tepatnya?" Rangga sedikit tertegun, namun dengan cepat ia memasang senyum meyakinkan. "Biasalah, pengadaan material buat pelabuhan. Rekanan lama ayah yang hubungi aku. Agak jauh dari kota, jadi mungkin sinyal bakal susah. Kamu nggak usah khawatir. Fokus saja jaga kesehatan dan bersihin administrasi rumah ini dulu." Di sudut ruangan, Budina muncul sambil membawa tas belanja. Ia melirik Putri dengan tatapan yang sulit diartikan, setengah meremehkan, setengah mengawasi. "Sudah, Rangga, berangkat sana. Nanti telat." Putri ini sudah dewasa. Dia pasti paham suaminya harus cari uang. "Jangan manja terus, Put. Ayahmu sudah tenang. Sekarang waktunya kamu dukung Rangga supaya posisi keluarga kita nggak goyah." Kalimat Budina terasa seperti perintah terselubung. Putri hanya mengangguk pelan, membiarkan suaminya melangkah keluar rumah dan menghilang di balik pintu mobil yang menderu pergi. Keheningan kembali menyergap, namun kali ini rasa sesak di dada Putri bukan lagi karena rindu pada ayahnya, melainkan karena rasa mual yang timbul akibat kebohongan yang begitu rapi disusun di depan matanya. 2 jam setelah keberangkatan Rangga, saat Putri sedang mencoba memilah dokumen di ruang kerja ayahnya, ponselnya bergetar. Sebuah nomor yang tersimpan dengan nama Doni Travel muncul di layar. Putri mengerutkan kening. Doni adalah teman SMA-nya yang kini mengelola biro perjalanan eksklusif. Orang yang dulu sering dipesan jasanya oleh mendiang ayah untuk perjalanan bisnis. "Halo, Don?" sapa Putri, mencoba menormalkan suaranya yang serak. "Halo, Put. Wah, sebelumnya aku mau ngucapin turut berduka cita ya buat Bapak. Maaf banget aku baru bisa hubungi sekarang. Kemarin-kemarin jadwal lagi padat banget." Suara Doni terdengar ramah sekaligus sungkan. "Iya, Don. Terima kasih ya. Ada apa? Kamu ada urusan administrasi yang belum selesai sama kantor ayah?" Bukan soal kantor Bapak, Put. Ini soal pesanan Mas Rangga. Tadi dia telepon aku minta upgrade tipe kamar hotel di Bali. Katanya mau yang private pool villa buat 3 orang. Tapi kartu kredit yang dia kasih barusan ditolak sistem. Katanya ada blokir dari bank. Jadi aku inisiatif hubungi kamu. Barangkali ada kartu lain yang mau dipakai? Soalnya ini harus lunas sore ini kalau mau dapat harga promo yang kemarin Mas Rangga minta. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Putri. Ia menggenggam pinggiran meja kerja ayahnya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Bali, Don? Bukan Surabaya." "Ada jeda di seberang sana." Doni terdengar bingung. "Loh, iya, Bali, Put. The Ayana Resort." Mas Rangga bilang ini buat liburan keluarga sekaligus. Penyegaran, setelah masa duka. Dia pesan 3 tiket pesawat atas nama dia, Budina, dan sebentar 1 lagi atas nama Lia Ananda. Aku pikir kamu sudah tahu karena dia pakai data kartu kredit tambahan atas nama kamu. Putri memejamkan mata. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke wajahnya. Lia Ananda. Nama itu lagi.
Nama yang dibisikkan ibu mertuanya semalam kini memiliki nama lengkap dan sebuah tiket liburan mewah menggunakan uang dari warisan ayahnya. "Put, kamu masih di sana?" Suara Doni memecah keheningan. Putri menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya agar suaranya tidak bergetar. Ia harus tetap tenang. Ini bukan saatnya untuk meledak. "Ah, iya Don. Maaf, sinyalnya agak buruk. Mas Rangga memang suka begitu. Dia mau kasih kejutan tapi administrasinya berantakan. Begini saja, Don, bisa kirimkan detail pesanan lengkapnya ke email pribadiku, termasuk jadwal penerbangan dan kode bookingnya. Aku akan urus pembayarannya sendiri supaya Mas Rangga nggak repot di jalan." "Oh, siap. Begitu ya? Bagus deh kalau begitu. Aku kirim sekarang ya, Put. Maaf ya kalau aku malah membocorkan kejutannya." Tawa Doni terdengar tanpa beban di seberang sana. "Nggak apa-apa, Don. Justru kamu sangat membantu. Terima kasih ya." Setelah sambungan terputus, Putri terduduk lemas di kursi kulit milik ayahnya. Ia menatap deretan buku di rak kayu yang masih menyisakan aroma parfum ayahnya. Ayah yang bekerja keras sepanjang hidupnya, membangun aset dari nol. Kini hartanya akan digunakan oleh menantu dan besannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain saat tanah makamnya masih basah. Kebencian yang dingin mulai merayap di hati Putri. Ia menyadari bahwa kejujuran dan kesetiaan yang ia berikan selama 3 tahun ini tidak ada harganya di mata Rangga. Suaminya itu bukan sedang pergi untuk mencari penghasilan tambahan, melainkan pergi untuk menghabiskan apa yang bukan miliknya. Putri membuka email dari Doni. Di sana tertera jelas. Keberangkatan esok pagi pukul 8. 3 kursi kelas bisnis. 1 villa mewah dengan fasilitas terbaik. Total biayanya setara dengan gaji manajer selama setahun. Dan yang paling menyakitkan, Rangga mencoba menggunakan limit kartu kredit tambahan yang dananya bersumber langsung dari rekening almarhum ayahnya. Rekening yang akses digitalnya baru saja Putri amankan semalam. Putri mengambil ponsel lama ayahnya yang ia sembunyikan. Ia melihat riwayat transaksi. Ternyata, selama ini Rangga sudah perlahan-lahan mengalihkan dana kecil-kecilan ke sebuah rekening baru yang tidak Putri ketahui. Liburan ke Bali ini hanyalah puncak dari gunung es pengkhianatannya. Tiba-tiba pintu ruang kerja terbuka. Bu Dina masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak cemas. "Put, Rangga bilang kartu kreditnya nggak bisa dipakai saat dia mau beli bensin dan perlengkapan proyek di jalan. Kamu apa-apakan kartunya? Jangan bikin malu. Itu kartu penting buat operasional dia di Surabaya." Putri menatap ibu mertuanya tanpa ekspresi. Ia menutup laptopnya perlahan. "Oh, mungkin sistem bannya sedang maintenance, Bu. Atau mungkin limitnya sudah habis dipakai untuk hal lain yang lebih penting." "Jangan bercanda. Rangga butuh uang itu sekarang. Telepon bannya, minta buka blokirnya," bentak Bu Dina, mulai kehilangan kendali diri. Putri bangkit berdiri. Ia melangkah mendekati Bu Dina hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa senti. Putri bisa melihat kilat ketidaksabaran dan ketamakan di mata wanita tua itu. "Tenang saja, Bu. Aku akan urus semuanya. Mas Rangga akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan untuk proyeknya itu." Bu Dina mendengus, merasa menang karena Putri tampak menurut. "Nah, begitu dong. Jadi istri harus bisa diandalkan." Setelah Bu Dina keluar dari ruangan, Putri segera menghubungi Doni kembali. "Don, soal pembayaran tadi, aku akan bayar sekarang. Tapi aku ingin kamu melakukan satu hal kecil untukku. Tolong ubah email notifikasi keberangkatan dan check-in mandirinya hanya ke emailku. Jangan ke nomor Mas Rangga. Katakan padanya ada gangguan sistem jika dia bertanya. Dan pastikan status pembayarannya tetap terlihat pending di aplikasinya sampai besok pagi tepat sebelum mereka berangkat." "Loh, kenapa begitu, Put? Aku hanya ingin memastikan kejutannya benar-benar sempurna. Don, tolong ya, sebagai teman lama." Setelah menutup telepon, Putri duduk kembali. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Tangannya bergerak lincah, memindahkan sebagian besar dana cair yang masih tersisa di rekening bersama ke dalam deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan secara instan.
Ia menyisakan saldo yang sangat pas-pasan, hanya cukup untuk ongkos taksi menuju bandara. Putri menatap foto ayahnya yang tersenyum di atas meja. Maafkan Putri. Yah, Putri harus melakukan ini, batinnya. Ia baru saja melakukan langkah yang sangat berisiko. Jika Rangga memeriksa saldonya secara mendetail malam ini, rencananya bisa berantakan. Namun, ia bertaruh pada satu hal, kesombongan Rangga yang menganggap Putri adalah istri bodoh yang tak tahu apa-apa tentang teknologi dan keuangan. Malam itu, Putri menyiapkan baju hitamnya untuk besok. Ia tidak akan pergi ke bandara untuk melepas suaminya. Ia punya janji penting dengan Pak Broto pukul 9 pagi. Tepat 1 jam setelah pesawat Rangga lepas landas menuju Pulau Dewata. Malam itu, setelah pintu tertutup rapat dan deru mobil Rangga menghilang di kejauhan, rumah besar peninggalan ayah terasa seperti gua yang dingin dan asing. Putri berdiri di tengah ruang tamu, menatap lantai marmer yang biasanya mengkilap namun kini tampak kusam tertutup debu tipis dari sepatu para pelayat. Gema suara Doni di telepon tadi sore masih berdenging di telinganya, beradu dengan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran rumah tangganya. Putri mengusap lengannya yang meremang. Ia teringat bagaimana Rangga tadi pagi begitu meyakinkan saat berpamitan, lengkap dengan pelukan hangat yang kini terasa seperti lilitan ular. Surabaya, bisiknya lirih, seolah nama kota itu adalah racun. Di atas meja nakas, foto pernikahannya dengan Rangga tampak mengejeknya. Senyum Rangga yang terlihat begitu tulus, yang dulu ia pikir adalah tempatnya pulang, ternyata hanyalah topeng dari seorang oportunis yang tega menjarah harta dari orang mati. Keheningan itu pecah secara kasar ketika suara motor berknalpot bising berhenti tepat di depan pagar. Tak lama kemudian, gedoran pintu yang tidak sabaran menggetarkan daun pintu jati tersebut. Putri menghela napas, mencoba mengatur detak jantungnya yang mendadak liar. Ia membuka pintu dan mendapati Rian, adik bungsu Rangga, berdiri di sana dengan wajah merah padam dan napas yang memburu. Rian adalah kebalikan dari Rangga. Jika Rangga adalah manipulatif yang tenang, Rian adalah api yang meledak-ledak. Ia sering datang hanya jika ada masalah keuangan, menjadikannya beban sekaligus duri dalam keluarga mereka. Mana Mas Rangga, Put? Rian merangsek masuk tanpa permisi. Aromanya tercium seperti asap rokok dan kegelisahan. Mas Rangga ke Surabaya. Rian, ada apa? Kamu nggak sopan sekali datang malam-malam begini dengan teriak-teriak. Jawab Putri dengan suara dingin yang dipaksakan. Surabaya. Jangan bohongi aku. Dia pasti sedang foya-foya sekarang. Rian menghempaskan diri di sofa. Tangannya gemetar saat merogoh saku jaketnya. Dia janji mau bantu aku bayar cicilan motor bulan ini karena katanya dia punya rejeki nomplok dari uang duka bapak. Tapi barusan aku telepon. Nomornya nggak aktif. Aku WhatsApp cuma centang 1. Putri merasakan darahnya mendesir hebat. Uang duka. Iya. Dia bilang sendiri kemarin pas kita lagi di belakang. Katanya banyak amplop biru yang isinya tebal-tebal. Dia bilang itu hak dia sebagai menantu yang paling repot ngurus pemakaman. Rian menatap Putri dengan tatapan benci. Tapi tadi pas aku minta cuma 5 juta. Dia malah bentak aku. Dia bilang uangnya sudah habis buat investasi masa depan. Putri merasa perutnya seperti diaduk. Ia segera melangkah menuju kamar kerjanya, tempat di mana kotak kayu besar berisi amplop-amplop duka dari para kolega ayahnya disimpan. Saat ia membuka laci lemari besi yang biasanya terkunci, namun kini tampak sedikit longgar pada bagian kuncinya, ia mendapati kotak itu ada di sana. Namun, saat ia membukanya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Kotak itu kosong. Hanya tersisa beberapa helai kertas catatan kecil yang tidak berharga. Ratusan amplop berisi uang tunai yang seharusnya ia gunakan untuk melunasi biaya catering pemakaman dan menyantuni panti asuhan langganan ayahnya, telah raib. Investasi masa depan. Gumam Putri dengan suara bergetar. Ia kembali ke ruang tamu, di mana Rian masih sibuk dengan ponselnya. Lihat ini, Put. Rian menyodorkan layar ponselnya tepat ke depan wajah Putri. Mas Rangga pikir aku bodoh. Dia blokir aku. Tapi dia lupa kalau aku punya akun palsu buat pantau dia. Lihat apa yang diposting perempuan ini 10 menit yang lalu.
Di layar ponsel itu, sebuah status WhatsApp dari kontak bernama Lia terpampang jelas. Seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar dan gaun pantai yang mencolok sedang berpose manja di depan tumpukan koper bermerek. Di latar belakangnya, samar-samar terlihat tas punggung milik Rangga yang sangat dikenali Putri. Tas yang baru saja dibawa suaminya itu tadi pagi. Keterangan fotonya tertulis, "Healing time. Akhirnya terbang juga ke pulau impian sama kesayangan. Makasih ya, Mas R. Sudah buat aku jadi ratu minggu ini. Bali. We are coming." Putri merasa dunianya runtuh berkeping-keping. Itu adalah koper baru yang dilihatnya di bagasi mobil Rangga tadi pagi. Itu adalah tas Rangga. Dan itu adalah uang dari para pelayat yang seharusnya didoakan. Namun justru digunakan untuk memanjakan seorang wanita bernama Lia di Bali. Rasa sakit yang tadi menghimpitnya kini perlahan menguap. Digantikan oleh kemarahan yang luar biasa dingin. Ia menatap Rian, yang kini tampak kebingungan melihat reaksi Putri yang terlalu tenang. "Rian," suara Putri terdengar rendah dan tajam. "Kamu bilang kamu butuh uang 5 juta untuk cicilan motormu." Rian mengerutkan kening. Matanya berbinar penuh harap yang menjijikan. "Iya, Put. Kalau besok nggak dibayar, motorku ditarik." Putri berjalan menuju meja rias di sudut ruangan, mengambil dompetnya yang berisi beberapa lembar uang ratusan ribu yang tersisa. Uang pribadinya, bukan dari rekening yang sudah ia kunci. Ia memberikan 3 lembar kepada Rian. "Ini buat kamu sekarang. Tapi aku butuh kamu melakukan sesuatu," ujar Putri. Ia menatap Rian dengan tatapan yang membuat adik iparnya itu sedikit bergidik. "Kirimkan aku semua tangkapan layar, foto, dan lokasi apapun yang diposting oleh Lia ini. Jangan biarkan satu pun terlewat. Kalau kamu bisa membantuku memantau setiap langkah mereka di Bali tanpa mereka tahu, aku akan lunasi semua cicilan motormu minggu depan." Rian menelan ludah, menatap uang di tangannya dan wajah Putri yang tampak seperti pualam yang beku. Kamu mau apa, Put?" Putri tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya lebar-lebar. "Kirimkan filenya malam ini juga ke emailku. Sekarang, silakan keluar. Aku harus istirahat." Setelah Rian pergi dengan motor bisingnya, Putri mengunci pintu rapat-rapat. Ia tidak menuju tempat tidur. Sebaliknya, ia kembali ke ruang kerja ayahnya. Ia menyalakan laptop, membuka situs maskapai penerbangan, dan memasukkan kode booking yang ia dapatkan dari Doni Travel tadi siang. Jemari Putri menari di atas keyboard. Ia tidak membatalkan tiket itu. Tidak sekarang. Ia justru memasukkan detail paspornya sendiri ke dalam sistem, melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya untuk dilakukan pada suaminya sendiri. Dengan napas yang tertahan, ia menekan tombol konfirmasi untuk sebuah permintaan layanan tambahan yang akan aktif tepat saat Rangga melakukan check-in di bandara besok pagi. Putri menutup laptopnya perlahan. Ia tahu, mulai detik ini, ia bukan lagi istri yang lemah dan berkabung. Ia adalah pengendali dari sebuah permainan yang bahkan belum Rangga sadari telah dimulai. Ia bersiap untuk menyaksikan bagaimana uang warisan ayahnya akan menjadi jerat yang mencekik Rangga perlahan-lahan di Pulau Dewata. Matahari pagi menyusup malu-malu melalui ventilasi udara. Namun bagi Putri, sinarnya terasa seperti sembilu yang mengiris luka lama. Ia terbangun dengan perasaan hampa yang luar biasa berat. Bayangan kotak kayu kosong yang seharusnya berisi uang duka dan foto wanita bernama Lia di depan koper milik Rangga terus berputar di kepalanya bagaikan film dokumenter tentang kehancuran hidupnya sendiri. Setiap sudut rumah ini, yang dulu dibangun ayahnya dengan tetesan keringat dan doa, kini terasa seperti sarang pengkhianatan yang menyesakan. Putri melangkah keluar kamar dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Di ruang tengah, ia melihat Budina sedang duduk bersila di depan televisi. Namun matanya tidak tertuju pada layar. Wanita tua itu sedang memegang selembar STNK mobil SUV berwarna hitam yang terparkir di garasi. Mobil kesayangan mendiang ayah. "Put, kamu sudah bangun? Sini, ibu mau bicara sebentar," panggil Budina tanpa menoleh. Suaranya datar, namun mengandung otoritas yang selalu membuat Putri merasa kecil. Putri mendekat dan duduk di kursi kayu yang berseberangan dengan mertuanya. "Ada apa, Bu?"
Budina menghela napas panjang. Sebuah sandiwara keprihatinan yang sudah sangat Putri kenal polanya. Begini, Nak, Ibu semalam tidak bisa tidur memikirkan beban keuangan rumah ini. Ayahmu sudah tidak ada. Pemasukan tetap dari beliau otomatis berhenti. Sementara itu, mobil di garasi itu perawatannya sangat mahal. Pajaknya sebentar lagi habis. Belum lagi biaya servis rutinnya. Mas Rangga kan sekarang lagi berjuang keras di Surabaya mencari proyek baru. Rasanya tidak bijak kalau kita mempertahankan beban sebesar itu. Putri merasakan denyut di pelipisnya mengencang. Maksud ibu, mobil ayah mau dijual? Bukan sekadar mau, tapi harus, Put, supaya bebanmu ringan. Uangnya bisa kita simpan untuk modal usaha Rangga nanti kalau dia pulang, atau buat pegangan kita sehari-hari. Lagi pula, kamu kan tidak bisa menyetir mobil sebesar itu. Sayang kalau cuma jadi bangkai di garasi, ujar Budina dengan nada yang seolah-olah sangat memikirkan kesejahteraan Putri. Putri menatap STNK di tangan mertuanya. Ia tahu persis bahwa alasan, biaya perawatan, hanyalah kedok. Kemungkinan besar, uang duka yang dikuras Rangga belum cukup untuk membiayai kemewahan di Bali, atau Budina sendiri ingin memegang uang tunai untuk kepentingan pribadinya. Rasa mual kembali naik ke kerongkongan Putri. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu sangat laten mencuci mobil itu setiap hari Minggu, menganggapnya sebagai simbol hasil kerja keras yang harus dijaga. Mobil itu atas nama ayah, Bu. Urusan balik nama dan penjualannya tidak bisa sembarangan, jawab Putri pelan, mencoba menyembunyikan getaran amarah dalam suaranya. Soal itu gampang. Ibu punya kenalan maklar yang bisa urus semua tanpa ribet. Yang penting kamu tanda tangan saja nanti. Kamu percayakan sama ibu. Budina menatap Putri tajam, seolah menantang menantunya itu untuk membantah. Sebelum Putri sempat membalas, suara melengking dari luar pagar memecah ketegangan di dalam rumah. Itu suara Maya, tetangga sebelah yang selalu merasa memiliki hak untuk mengetahui urusan dapur orang lain. Putri menarik napas panjang, bersiap menghadapi serangan lain. Putri! Oh, Putri! Ada di dalam tidak? Teriak Maya dari depan pagar. Putri bangkit dan berjalan menuju pintu depan, diikuti oleh Budina yang tampak penasaran. Di balik pagar besi, Maya berdiri dengan daster motif bunga dan kipas tangan yang digerakkan cepat-cepat. Wajahnya penuh dengan binar gosip yang tidak sabar untuk ditumpahkan. Aduh, Put, saya baru saja mau tanya. Tadi pagi saya lihat di grup WhatsApp alumni SMA, ada yang posting foto Rangga di pusat perbelanjaan dekat bandara kemarin sore. Wah, suamimu itu semangat sekali ya kerjanya. Tapi saya agak bingung, katanya mau ke Surabaya buat proyek kotor-kotoran. Kok malah belanja baju pantai bermerek sama perempuan cantik? Mana ketawa ketiwi terus lagi, kayak orang gak ada beban. Ujar Maya dengan nada bicara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke telinga Budina. Putri merasa seperti disiram air es di tengah terik matahari. Ia tahu Maya sedang menghinanya secara halus, memamerkan fakta bahwa suaminya sedang bersenang-senang sementara ia masih memakai baju hitam tanda duka. Mungkin Bu Maya salah lihat. Mas Rangga itu sibuk sekali. Mana sempat belanja baju pantai? Balas Putri dengan suara yang mulai serak. Maya tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Putri. Aduh, Put. Mata saya ini masih tajam. Perempuan itu rambutnya panjang, dicat pirang, pakai baju yang, ya ampun, pendek sekali untuk ukuran orang yang baru saja kehilangan mertua. Saya cuma khawatir. Jangan sampai Rangga itu kecapean terus salah pergaulan di sana. Tapi ya baguslah kalau dia bisa ceria lagi, daripada di rumah suram terus, ya kan? Maya melirik Budina yang kini berdiri di belakang Putri. Budina bukannya membela menantunya, malah menimpali dengan nada santai. Namanya juga laki-laki. Bu Maya, butuh hiburan supaya otaknya nggak kaku. Lagi pula, itu mungkin cuma rekan bisnisnya. Zaman sekarang kan rekan bisnis cantik-cantik. Setelah Maya pergi dengan senyum puas karena berhasil menjatuhkan bom mental, Putri kembali masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Ia melewati Budina yang masih sibuk mengoceh soal kebutuhan hiburan laki-laki, dan langsung menuju garasi.
Ia membuka pintu mobil SUV hitam itu, duduk di kursi pengemudi, dan menghirup aroma sisa parfum ayahnya yang masih tertinggal di sana. Di sini, di dalam ruang sempit ini, Putri merasa terlindungi sejenak dari dunia luar yang kejam. Ia meraba kemudi mobil, mengingat betapa sering ayahnya menasehatinya agar menjadi wanita yang mandiri dan tidak mudah diinjak-injak. Putri, harta itu hanya alat, tapi harga diri adalah nyawa. Jangan pernah biarkan orang lain mematikan nyawamu hanya karena mereka ingin alatmu. Suara ayah terngiang kembali di telinganya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menangis tanpa suara, membiarkan dadanya sesak oleh perpaduan antara rindu dan dendam yang mulai mengkristal. Kepura-puraan Rangga yang pamit ke Surabaya, pengkhianatan di depan mata masyarakat lewat mulut Maya, dan tekanan Budina untuk melucuti aset terakhirnya, telah mendorong Putri ke titik nadir. Ia menyadari satu hal, jika ia terus diam, ia akan kehilangan segalanya, rumahnya, asetnya, dan harga dirinya. Ia harus mulai bergerak lebih cepat daripada keserakahan mereka. Putri menyeka air matanya dengan kasar. Ia keluar dari mobil dan mengunci pintunya rapat-rapat. Ia berjalan kembali ke ruang tengah, di mana Budina masih menunggu dengan STNK di meja. "Bagaimana, Put? Ibu panggil ya maklarnya sore ini?" tanya Budina dengan mata berbinar penuh harap. Putri menatap mertuanya, lalu memberikan sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Boleh, Bu. Panggil saja. Tapi sebelumnya, aku butuh kunci cadangan mobil ini yang Ibu simpan. Aku mau merapikan barang-barang pribadi ayah yang mungkin masih tertinggal di bawah jok, supaya nanti pas maklarnya datang, mobilnya sudah benar-benar bersih." Budina tampak sedikit terkejut, namun kemudian wajahnya berubah cerah karena mengira Putri akhirnya menyerah. "Nah, begitu dong. Itu baru menantu pintar. Sebentar, Ibu ambilkan kuncinya di kamar." Saat Budina berbalik menuju kamar, Putri merogoh ponsel di sakunya. Ia tidak mengirim pesan pada Rangga atau siapapun. Sebaliknya, ia membuka aplikasi pelacak kendaraan yang selama ini terpasang secara rahasia di mobil tersebut. Sebuah fitur keamanan yang dipasang ayahnya dulu tanpa sepengetahuan siapapun kecuali dirinya. Putri menerima kunci cadangan dari tangan Budina dengan tenang. Begitu mertuanya kembali asyik dengan ponselnya, Putri segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia tidak merapikan barang-barang di mobil. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia menekan sebuah tombol di layar ponselnya. Aktifkan immobilizer jarak jauh. Ia baru saja mematikan fungsi kunci utama mobil tersebut secara digital dari sistem pusat. Siapapun yang mencoba menghidupkan mesin mobil itu tanpa kode otentikasi darinya, tidak akan bisa melakukannya, termasuk maklar pilihan Budina. Dan itu hanyalah langkah kecil pembuka. Putri kemudian mengambil sebuah amplop coklat dari bawah tumpukan bajunya, dokumen dari Pak Broto yang ia ambil secara sembunyi-sembunyi pagi tadi. Putri mulai menandatangani beberapa berkas di sana, berkas yang bukan berisi izin penjualan mobil, melainkan surat pernyataan penarikan seluruh aset yang saat ini berada dalam penguasaan pihak ketiga. Suasana di dalam kamar tidur Putri terasa begitu kontras dengan keriuhan palsu yang coba diciptakan oleh Budina di luar sana. Jika di ruang tamu terdengar suara tawarnya ibu mertuanya yang sedang menjamu calon pembeli mobil, di sini, di balik pintu kayu yang terkunci rapat, hanya ada kesunyian yang mencekam dan cahaya biru dari layar laptop yang menerangi wajah pucat Putri. Di sampingnya, Siska, sahabat sekaligus rekan kerja Putri di firma arsitektur mendiang ayahnya, sedang berkonsentrasi penuh. Jemari Siska menari lincah di atas keyboard, sementara keningnya berkerut dalam. Siska bukan sekadar sahabat. Dia adalah orang yang tahu persis bagaimana perjuangan ayah Putri membangun segalanya dari nol. Melihat Putri hancur seperti ini, Siska menempatkan dirinya sebagai benteng pertahanan terakhir yang siap melakukan apapun, termasuk melampaui batas privasi digital jika diperlukan. "Kau yakin ingin melakukan ini, Put?" bisik Siska tanpa mengalihkan pandangan. "Begitu kita masuk, tidak ada jalan kembali. Kamu akan melihat hal-hal yang mungkin akan menghancurkan sisa-sisa kenangan baikmu tentang Rangga." Putri menarik napas panjang. Aroma pengharum ruangan mawar yang biasanya menenangkan kini terasa mual di hidungnya. Sisa kenangan itu sudah hangus sejak dia mencuri uang duka ayah.
SIS. Lakukan saja. Aku perlu bukti yang tidak terbantahkan sebelum Pak Broto bergerak lebih jauh. Siska mengangguk kecil. Ia menggunakan ponsel lama ayah Putri sebagai jembatan otentikasi. Karena Rangga dulunya sering menggunakan perangkat kantor untuk urusan pribadi, beberapa akun cadangannya masih tertaut secara otomatis melalui sinkronisasi awan yang lupa ia hapus. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sebuah jendela perbankan digital terbuka di layar. Dapat. Gumam Siska. Ini bukan rekening utama yang biasa kalian pakai untuk belanja bulanan. Ini rekening hidden atas nama Rangga sendiri. Tapi alamat email pemulihannya masih tersangkut di sistem kantor ayahmu. Putri mendekat. Matanya menyipit menatap deretan angka di kolom saldo. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Di sana, tertera nominal yang sangat besar. Hampir seluruh dana tunai dari brankas pribadi ayahnya yang raib telah berpindah ke sini hanya dalam waktu 3 hari setelah pemakaman. Namun, bukan saldo itu yang membuat napas Putri tercekat. Ia menggeser kursor ke bagian riwayat transaksi terakhir. Lihat ini, SIS. Suara Putri bergetar, nyaris hilang. Tepat sehari sebelum Rangga berpamitan pergi ke Surabaya, terdapat sebuah transaksi di sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Nominalnya mencapai 80 juta rupiah. Keterangan transaksinya tertulis dengan sangat jelas, seolah Rangga bahkan tidak merasa perlu bersembunyi lagi. Diamond necklace for Lia, early anniversary gift. Tak hanya itu, beberapa jam kemudian, ada transfer keluar sebesar 50 juta rupiah ke rekening atas nama Lia Ananda dengan keterangan, shopping allowance for Bali trip. Dada Putri terasa sesak, seolah ada beban ribuan ton yang menghimpitnya. Ia teringat kembali bagaimana 3 hari lalu ia menangis di bahu Rangga, mengeluhkan betapa ia merindukan ayahnya. Dan Rangga membalasnya dengan usapan di kepala sambil mengeluh bahwa mereka harus hidup hemat karena ekonomi keluarga sedang goyah. Ternyata, di saat yang sama, suaminya sedang merencanakan perayaan mewah dengan wanita lain menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak waris Putri. 80 juta untuk kalung berlian. Siska berbisik dengan nada jijik yang kental. Sementara dia membiarkanmu membayar biaya catering pengajian malam ke-7 pakai uang tabungan pribadimu sendiri? Rangga benar-benar monster. Putri tidak membalas. Ia menatap layar itu dengan tatapan kosong. Air matanya tidak keluar. Ia merasa sudah melampaui fase kesedihan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Pengkhianatan ini begitu terencana, begitu rapi, dan dilakukan dengan sangat kejam di tengah duka yang paling dalam. Tiba-tiba, gagang pintu kamar digedor dengan kasar dari luar. Putri, buka pintunya. Suara Budina melengking, penuh otoritas dan kemarahan. Makelarnya sudah di sini. Jangan berlagak tuli. Kamu sudah janji mau menyerahkan kunci mobil itu sore ini. Putri tersentak. Ia menatap Siska, lalu menatap layar laptop. Tekanan dari luar dan kenyataan di dalam layar seolah menjepitnya dari dua sisi. Ia bisa merasakan batinnya menjerit. Ingin keluar dan melemparkan laptop ini ke wajah ibu mertuanya, meneriakkan semua busuknya perilaku anak kesayangannya. Namun, logika yang selama ini ditanamkan ayahnya menahannya. Jika ia meledak sekarang, Rangga akan langsung tahu dan mungkin akan memindahkan sisa aset lainnya sebelum Putri sempat memblokir semuanya. Jangan keluar dulu, bisik Siska, memegang tangan Putri yang dingin seperti es. Biar aku yang hadapi dia. Kamu simpan semua tangkapan layar ini ke drive rahasia kita. Siska bangkit, merapikan pakaiannya, dan membuka pintu hanya sedikit, cukup untuk menghalangi pandangan Budina ke arah laptop. Maaf, Tante. Putri sedang tidak enak badan. Tadi dia sempat muntah-muntah. Mungkin maagnya kambuh karena belum makan dari pagi. Ujar Siska dengan akting yang sangat meyakinkan. Wajahnya dipasang seolah-olah ia sangat khawatir. Muntah-muntah atau sengaja mau menghindar. Budina mencoba melongo ke dalam. Wajahnya tampak tidak peduli pada kesehatan menantunya. Bilang sama dia, maklarnya tidak punya waktu seharian. Kalau mobil itu tidak bisa dicek sekarang, harganya bisa turun. Tante, tolong mengerti. Kondisi mental Putri sedang tidak stabil.
Suara Siska meninggi satu nada, menunjukkan ketegasan. Masalah mobil bisa tunggu sampai besok. Lagi pula, kuncinya ada di saya, dan saya tidak akan memberikannya sampai Putri merasa lebih baik. Budina mendengus kencang. Suaranya terdengar sampai ke telinga Putri di dalam. Dasar menantu tidak berguna. Hanya bisa menyusahkan. Awas ya kalau sampai pembeli ini lari. Setelah langkah kaki Budina menjauh dengan hentakan kaki yang kasar, Siska kembali menutup pintu dan menguncinya. Ia mendapati Putri sedang duduk tegak. Matanya kini berkilat dengan emosi yang baru, sebuah ketetapan hati yang gelap. Putri mengambil ponsel pribadinya. Ia membuka aplikasi perbankan miliknya sendiri yang tersambung dengan akun bank yang baru saja mereka tembus. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ia tidak memindahkan uangnya. Ia justru mendaftarkan nomor ponsel pribadinya untuk menjadi penerima notifikasi SMS setiap kali ada transaksi yang terjadi di rekening rahasia Rangga tersebut. Apa yang kamu lakukan, Put? Tanya Siska khawatir. Dia bakal dapat notifikasi kalau ada perangkat baru yang tertaut. Biarkan saja, jawab Putri dingin. Dia sedang di Bali. Sedang mabuk oleh euforia berlian dan pantai. Dia tidak akan mengecek detail keamanan akunnya malam ini. Aku ingin tahu, setiap rupiah yang dia keluarkan di sana, aku ingin merasakannya seperti setiap luka yang dia torehkan padaku di sini. Putri kemudian mengetikkan sebuah pesan singkat kepada Doni, sang agen travel, yang sejak tadi menunggu instruksi selanjutnya. Don, aktifkan layanan Emergency Travel Restriction untuk kode booking tersebut besok pagi tepat pukul 10 WITA. Katakan ada masalah verifikasi data kartu kredit. Jangan beritahu mereka sampai mereka mencoba check out dari restoran hotel setelah makan siang. Putri meletakkan ponselnya di atas meja. Ia tahu, dengan menautkan nomor ponselnya ke rekening Rangga, ia telah memberikan umpan yang bisa membuat Rangga sadar bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Namun, Putri tidak peduli lagi pada keamanan. Ia ingin melihat sejauh mana Rangga berani melangkah dengan uang yang bukan miliknya sebelum ia benar-benar menarik talinya hingga suaminya itu tercekik. Udara subuh di rumah itu terasa ganjil. Dinginnya bukan lagi berasal dari embusan pendingin ruangan, melainkan dari kekosongan yang merayap di setiap sudut dinding yang pernah menjadi saksi bisu tawa mendiang ayah. Putri berdiri di balik rai jendela yang setengah terbuka, memperhatikan bayangan suaminya, Rangga, yang sedang memasukkan koper besar ke dalam bagasi mobil. Gerakannya begitu sigap, seolah ada energi luar biasa yang sedang meletup di balik pundaknya. Energi yang tidak pernah ia tunjukkan selama 7 hari masa duka ini. Ponsel di saku daster Putri bergetar pelan. Sebuah notifikasi transaksi muncul dari rekening rahasia yang ia tautkan semalam. Debit card transaction, Starbucks Airport Terminal 3, Rp185.000. Putri memejamkan mata sejenak. Mereka bahkan belum berangkat. Tapi uang ayah sudah mulai mengalir untuk kopi-kopi mahal di ruang tunggu bandara. Batinnya. Rasa mual yang sempat tertahan semalam kembali naik ke kerongkongannya. Namun ia menelannya bulat-bulat. Ia harus menjadi batu. Ia harus menjadi cermin yang hanya memantulkan apa yang ingin mereka lihat. Put, kok malah berdiri di situ? Sini, bantu Mas cek lagi. Ada yang ketinggalan tidak? Suara Rangga memecah keheningan. Ia masuk ke kamar dengan wajah yang diset sedemikian rupa agar tampak lelah dan penuh beban. Putri membalikan badan, memaksakan sebuah senyum tipis yang terasa seperti tarikan benang pada luka yang belum kering. Sudah semua, Mas? Surabaya seminggu itu lama. Loh, kamu yakin tidak mau aku ikut saja? Aku bisa bantu mengurus berkas-berkas di sana. Rangga sedikit tersentak, namun dengan cepat ia memegang kedua bahu Putri, menatap matanya dengan tatapan manipulatif yang selama ini Putri anggap sebagai tanda kasih sayang. Jangan, sayang, kamu masih butuh istirahat. Wajahmu masih pucat, mata kamu sembab terus. Aku tidak tega melihatmu harus ikut panas-panasan di pelabuhan. Biar aku yang susah di sana, yang penting proyek ini gol dan keuangan kita stabil lagi. Putri mengangguk pelan. Begitu ya? Kamu memang suami yang sangat berkorban, Mas. Tentu saja. Ini semua demi kamu, demi masa depan kita.
balas Rangga sambil mengecup kening Putri. Kecupan itu terasa dingin dan beracun bagi Putri. Ia bisa mencium aroma parfum baru yang sangat kuat dari leher suaminya. Bukan parfum yang biasa ia pakai untuk bekerja, melainkan aroma segar yang lebih cocok untuk suasana pesisir pantai. Tak lama kemudian, Budina muncul dari arah dapur. Ia sudah mengenakan pakaian rapi dengan tas jinjing yang tampak penuh. "Putri, ibu juga pamit ya. Ibu sudah telepon Tante Lastri. Katanya dia kesepian di rumahnya yang di pinggiran kota. Ibu mau menginap di sana seminggu, supaya suasana hati ibu juga tidak terlalu suram. Di rumah ini, rasanya ibu selalu teringat almarhum Besan, jadi sesak dadanya." Budina mengusap sudut matanya yang kering. Sebuah akting yang begitu kasar hingga Putri ingin tertawa jika hatinya tidak sedang hancur. "Ibu tidak apa-apa meninggalkan aku sendiri di sini? 7 hari setelah ayah pergi?" Tanya Putri dengan nada yang sengaja ia buat sedikit bergetar, menguji sisa-sisa nurani wanita di hadapannya. "Aduh, Put, kan ada Siska yang sering main ke sini. Kamu juga sudah besar. Ibu butuh udara baru supaya tidak jatuh sakit. Kalau ibu sakit, malah menyusahkan kalian lagi, kan?" Jawab Budina cepat. Suaranya mengandung nada tidak sabar yang gagal ia sembunyikan. Putri hanya terdiam. Ia melihat bagaimana keduanya berinteraksi. Sebuah koordinasi yang sangat rapi antara ibu dan anak untuk meninggalkan sang istri di tengah puing-puing duka. Mereka tidak sedang pergi ke Surabaya atau ke rumah Tante Lastri. Mereka sedang menuju gerbang keberangkatan menuju Bali, menuju pelukan Lia, dan menuju pesta di atas air mata Putri. Saat mobil mulai bergerak mundur meninggalkan garasi, Rangga melambaikan tangan dari balik kemudi. Budina duduk di sampingnya. Tampak sibuk memeriksa sesuatu di dalam tasnya yang Putri curigai adalah perhiasan yang ia ambil dari laci mendiang ibunya. Putri berdiri di ambang pintu, terus melambai sampai mobil itu benar-benar menghilang di tikungan jalan. Begitu sunyi kembali menguasai rumah, Putri tidak masuk ke dalam. Ia berjalan menuju gerbang, memastikan tidak ada lagi mata tetangga yang mengawasi. Ia kembali merogoh ponselnya. Notifikasi baru masuk. Debit card transaction, duty free airport, Rp4.200.000. 4 juta untuk parfum atau entah apa lagi. Bisik Putri. Ia kemudian masuk ke dalam rumah, namun bukan menuju kamarnya. Ia menuju ruang kerja ayahnya, tempat Siska sudah menunggu dengan wajah tegang. Siska tidak pulang semalam. Ia menginap untuk memastikan langkah-langkah teknis mereka tetap terjaga. "Mereka sudah berangkat?" tanya Siska. Putri mengangguk, lalu duduk di depan laptop yang masih menyala. "Mereka sudah di bandara. Rangga baru saja belanja di duty free. SIS, aku ingin kamu melakukan satu hal yang mungkin akan membuat Rangga sadar ada yang aneh. Tapi ini penting." "Apa itu, Put?" Putri menarik napas panjang. Ia teringat pada kalung berlian 80 juta yang dibeli Rangga untuk Lia. Ia tidak bisa membiarkan benda itu melingkar di leher wanita itu tanpa sebuah sambutan darinya. Login ke akun cloud ponsel Rangga. "Aku tahu dia menggunakan cadangan otomatis untuk foto-fotonya. Aku ingin kamu mengaktifkan fitur share album secara otomatis untuk setiap foto baru yang masuk ke folder kamera rollnya, dan bagikan album itu ke alamat email kantorku," ujar Putri. Siska membelalak. "Put, itu berisiko sekali. Kalau dia cek pengaturan akunnya, dia akan tahu emailmu tertaut di sana." "Dia tidak akan cek. SIS. Dia sedang merasa di atas angin. Dia pikir aku hanya istri yang bisa menangis di pojok kamar. Dia pikir dia sudah mengunci semua aksesku," balas Putri dengan nada dingin yang belum pernah Siska dengar sebelumnya. "Aku ingin melihat setiap inci kebahagiaan mereka di Bali dalam bentuk foto. Aku ingin bukti visual untuk setiap rupiah yang mereka curi dari ayah." Putri kemudian mengambil sebuah map plastik berisi dokumen yang tadi malam ia ambil dari laci rahasia ayahnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil berwarna hitam, kartu identitas akses ke sebuah brankas penyimpanan pribadi di bank yang berbeda dari bank yang selama ini diketahui Rangga. Tanpa menjelaskan apa-apa kepada Siska, Putri memasukkan kartu itu ke dalam tas kecilnya. Ia memutuskan untuk keluar rumah sendirian pagi itu, menuju bank tempat brankas rahasia itu berada.
Ini adalah langkah yang berisiko karena jika Rangga atau Budina memiliki mata-mata di bank tersebut, pergerakannya akan tercium. Namun, Putri harus memastikan satu hal, bahwa surat wasiat asli yang sebenarnya, yang tidak pernah diceritakan ayahnya kepada siapapun termasuk Rangga, masih berada di tempat yang aman. Genggaman tangan Putri pada kartu hitam di dalam tasnya mengencang seiring dengan laju taksi yang membawanya membelah kemacetan kota. Di layar ponselnya, notifikasi dari album foto yang dibagikan secara otomatis oleh Siska mulai bermunculan satu persatu. Foto sebuah koktail berwarna biru dengan latar belakang deburan ombak di Seminyak. Foto kaki yang bersandaran di kursi malas. Kaki suaminya yang seharusnya sedang menginjak aspal panas pelabuhan Surabaya. Rasa panas menjalar di dada Putri, bukan lagi kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kebencian yang mengkristal menjadi es. Setiap tetes keringat ayahnya yang berubah menjadi aset, kini sedang dihambur-hamburkan oleh lelaki yang bahkan tidak memiliki setetes pun darah keluarga mereka. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran tua namun kokoh di kawasan pusat bisnis. Disinilah Pak Broto, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya selama 20 tahun terakhir, berkantor. Pak Broto bukan sekadar pengacara bagi Putri, ia adalah sosok paman yang sering memberinya coklat saat ia masih kecil, sekaligus saksi bisu bagaimana kerajaan bisnis ayahnya dibangun dari nol. Begitu memasuki ruang kerja Pak Broto yang beraroma kayu jati dan kertas lama, Putri disambut dengan tatapan prihatin. Pak Broto melepas kacamata bacanya, mempersilakan Putri duduk di kursi kulit yang dingin. "Putri, kamu tampak pucat. Harusnya kamu masih istirahat di rumah." Suara Pak Broto berat dan penuh wibawa. Putri menggeleng pelan. Ia meletakkan tasnya di meja. "Tidak ada waktu untuk istirahat, Pak. Saya datang untuk memastikan satu hal. Posisi hukum saya terhadap seluruh aset ayah, termasuk kartu kredit korporat yang saat ini dibawa oleh Rangga." Pak Broto menghela napas panjang. Ia mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari laci mejanya. "Ayahmu adalah orang yang sangat teliti, Put. Dia sudah mengantisipasi banyak hal, termasuk kemungkinan ketidaksiapan orang di sekitarnya dalam mengelola warisan. Berdasarkan surat wasiat yang saya pegang, seluruh kepemilikan saham perusahaan dan aset bergerak maupun tidak bergerak, jatuh 100% ke tanganmu. Rangga hanya memiliki status sebagai direktur operasional sementara, itu pun atas restumu. Lalu bagaimana dengan kartu kredit hitam yang dia bawa? Itu kartu fasilitas perusahaan, kan?" tanya Putri. Matanya tajam menatap Pak Broto. "Betul. Kartu itu terhubung langsung dengan rekening giro utama perusahaan. Limitnya hampir tidak terbatas karena digunakan untuk transaksi material besar." Namun, Pak Broto menjeda, memberikan penekanan pada kata berikutnya. "Secara hukum, kartu itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Ayahmu sudah menandatangani klausul bahwa penggunaan kartu tersebut di luar kepentingan bisnis dianggap sebagai penggelapan aset." Putri merasakan sebuah kekuatan baru merayap di nadinya. Artinya, jika saat ini dia menggunakannya di Bali untuk keperluan pribadi, membayar hotel mewah, membelikan perhiasan untuk orang lain, dia sedang melakukan tindak pidana. Pak Broto mengangguk tegas. "Bukan hanya tindak pidana biasa, Put. Itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Jika kamu menarik mandatmu sebagai pemegang saham utama sekarang, Rangga bisa dipidanakan saat itu juga. Dia tidak memiliki izin resmi darimu untuk menggunakan fasilitas itu untuk perjalanan non-bisnis." Putri terdiam sejenak. Bayangan Rangga yang sedang tertawa di Bali muncul di benaknya. Ia bisa saja menelepon bank sekarang, membatalkan kartu itu, dan membiarkan Rangga menanggung malu di depan Lia. Namun, itu terasa terlalu cepat, terlalu mudah bagi pengkhianatan yang begitu dalam. "Pak Broto," suara Putri merendah. "Saya ingin memastikan semua celah tertutup. Saya ingin surat pernyataan bahwa saya adalah pengendali tunggal atas seluruh rekening tersebut sudah siap. Saya juga ingin Pak Broto menyiapkan draft laporan kepolisian terkait penyalahgunaan aset, tapi jangan diajukan dulu." "Putri, kamu bermain dengan api," Pak Broto memperingatkan, wajahnya menegang. "Rangga itu suamimu. Jika kamu membiarkan dia terus menggunakan kartu itu sementara kamu sudah tahu dia menyalahgunakannya,
posisimu bisa dianggap membiarkan jika tidak dilakukan dengan strategi yang tepat. Saya bukan membiarkan, Pak. Saya sedang mengumpulkan bukti bahwa dia melakukannya secara sadar dan berulang. Balas Putri dingin. Saya ingin dia benar-benar berada di titik di mana dia tidak bisa mengelak lagi. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya justru saat dia merasa berada di puncak dunia. Pak Broto menatap Putri cukup lama, seolah sedang mencari sosok gadis kecil yang dulu sering merajuk di kantor ini. Ia tidak menemukannya. Yang ada di depannya adalah seorang wanita yang baru saja ditempa oleh api pengkhianatan. Baiklah, tapi ingat satu hal, Rangga bukan orang bodoh. Dia punya akses ke beberapa berkas kantor. Jika dia menyadari kamu sedang menemuiku, dia mungkin akan mencoba melakukan langkah defensif. Ujar Pak Broto sambil menyerahkan sebuah dokumen untuk ditandatangani Putri. Setelah keluar dari kantor Pak Broto, Putri tidak langsung pulang. Ia berdiri di lobi gedung, melihat pantulan dirinya di dinding marmer yang mengkilap. Ia tampak rapuh dengan baju hitamnya, namun matanya berkilat tajam. Ponselnya kembali bergetar. Foto baru masuk ke album bersama. Rangga sedang berdiri di depan sebuah toko jam tangan mewah di sebuah mall di Bali, merangkul pinggang Lia yang tersenyum lebar. Lia memegang sebuah tas belanja berlogo brand internasional. Putri menarik napas dalam-dalam. Tekanan di dadanya semakin meningkat. Rasa sesak yang hampir membuatnya sulit bernapas. Ia menyadari bahwa setiap rupiah yang Rangga habiskan saat ini adalah bukti hukum yang akan menjeratnya nanti. Namun melihat uang ayahnya dihamburkan seperti itu tetap terasa seperti sayatan pisau di kulitnya. Ia mengambil keputusan. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Bukannya memblokir, Putri justru menekan menu, kelola limit. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menaikkan limit transaksi harian pada kartu korporat yang dibawa Rangga hingga ke angka maksimal yang diperbolehkan sistem. Ia tahu ini adalah tindakan gila. Jika Rangga menguras habis dana itu sebelum ia sempat menarik kendali, perusahaan ayahnya bisa goyah. Namun, Putri butuh Rangga melakukan satu kesalahan besar lagi, sebuah transaksi yang begitu fantastis sehingga tidak akan ada hakim atau pengacara manapun yang bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum, penggelapan aset dalam jumlah besar. Putri melangkah keluar gedung menuju parkiran, menuju mobil SUV hitam milik ayahnya yang mesinnya sudah ia matikan lewat sistem immobilizer sebelumnya. Ia membuka pintu mobil, duduk di dalamnya, dan mengambil sebuah pulpen. Di atas secari kertas, ia menuliskan sebuah nama, Doni Travel. Ia kemudian mengirimkan pesan singkat kepada Doni. Don, kalau dia minta upgrade ke villa yang paling mahal di Ubud besok, sampaikan bahwa pembayarannya harus dilakukan secara penuh di muka menggunakan kartu hitam itu. Katakan itu kebijakan baru dari resort. Putri menyandarkan kepalanya di setir mobil. Ia baru saja memberi umpan yang sangat manis kepada serigala yang sedang kelaparan. Sekarang, ia tinggal menunggu sampai serigala itu masuk sepenuhnya ke dalam jebakan yang ia bangun di atas puing-puing duka cita ayahnya. Lampu gantung di ruang tengah rumah besar itu tampak temaram, memantulkan bayangan Putri yang duduk tegak di sofa beludru coklat. Di pangkuannya, sebuah laptop menyala, memancarkan cahaya biru yang kontras dengan kegelapan ruangan. Jemari Putri dingin, seolah aliran darahnya membeku sejak ia meninggalkan kantor Pak Broto. Ia terus menatap layar, menunggu sebuah pemberitahuan yang sebenarnya tidak ingin ia lihat, namun harus ia saksikan demi menggenapkan luka di hatinya. Ponselnya di atas meja bergetar hebat. Pesan dari Siska masuk beruntun. Put, kamu harus lihat ini. Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi mereka benar-benar sudah gila. Akun Instagram Lia baru saja dibuka untuk umum. Dia sepertinya ingin seluruh dunia tahu betapa beruntungnya dia hari ini. Putri membuka tautan yang dikirim Siska. Sebuah unggahan foto dengan format komedi putar muncul di layar. Foto pertama menampilkan pemandangan matahari terbenam yang megah di sebuah restoran tepi pantai di Seminyak. Foto kedua adalah foto makanan kelas atas yang tertata cantik. Namun, pada foto ketiga, napas Putri seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Di sana, di bawah naungan payung restoran mewah dengan lampu-lampu estetik yang melingkar, Rangga tampak duduk merangkul pundak Lia.
Keduanya tertawa lepas ke arah kamera. Sebuah kebahagiaan yang tampak begitu murni sekaligus menjijikkan bagi Putri. Namun, pandangan Putri segera beralih ke sisi kiri foto. Bu Dina ada di sana, sedang memegang gelas minuman berwarna cerah. Tersenyum lebar seolah-olah ia sedang merayakan kemenangan besar. Pandangan Putri terkunci pada leher Bu Dina. Di sana melingkar sebuah kalung emas putih dengan liontin batu safir biru tua yang dikelilingi berlian kecil. Itu bukan kalung sembarangan. Itu adalah kalung peninggalan almarhumah Ibu Putri. Satu-satunya perhiasan yang selalu dipakai ibunya sebelum meninggal dan diwasiatkan kepada Putri untuk disimpan sebagai kenang-kenangan paling berharga. Putri segera bangkit. Berlari menuju kamarnya dengan jantung yang berdegup menyakitkan. Ia menuju laci rias paling bawah, tempat ia menyimpan kotak perhiasan beludru merah milik ibunya. Ia merogoh ke bagian paling belakang, di bawah tumpukan kain syal. Tangannya gemetar hebat saat menarik kotak itu keluar. Kosong. Kotak itu masih ada di sana, tapi isinya telah raib. Putri jatuh terduduk di lantai yang dingin. Rasa sesak di dadanya kini bukan lagi sekadar amarah, melainkan kehancuran yang total. Uang warisan ayah mungkin bisa ia cari lagi, namun kalung itu adalah memori terakhirnya tentang sang ibu. Bagaimana bisa Bu Dina, wanita yang selama ini ia hormati sebagai orang tuanya sendiri, tega masuk ke kamarnya saat ia sedang sibuk mengurus pemakaman ayah, hanya untuk mencuri perhiasan sakral itu? Lia menuliskan keterangan pada foto tersebut. Family dinner with the best people in the world. Makasih ibu mertua tersayang buat hadiah kalung cantiknya. Katanya ini buat menyambut calon anggota keluarga baru. Love you to the moon and back. Calon anggota keluarga baru? Bisik Putri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air mata jatuh satu persatu. Namun kali ini terasa panas seperti api. Putri menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bu Dina bukan hanya sekadar ikut liburan. Ia adalah dalang yang memfasilitasi hubungan Rangga dan Lia. Ia memberikan kalung pusaka milik keluarga Putri kepada selingkuhan anaknya sebagai tanda restu. Tekanan emosional di batin Putri mencapai titik nadir. Ia merasa dikhianati secara sistematis oleh orang-orang yang selama ini ia beri makan, ia beri tempat tinggal, dan ia beri rasa hormat. Kalian menganggapku tidak ada. Geram Putri sambil menghapus air matanya dengan kasar. Kalian menganggap rumah ini hanya gudang uang yang bisa kalian jarah sesuka hati. Putri kembali ke laptopnya. Di sana, ia melihat notifikasi transaksi baru dari kartu kredit korporat yang dibawa Rangga. Payment successful. Chanel Boutique, 45 juta rupiah. Rangga baru saja menggunakan kartu itu lagi. Kemungkinan besar untuk membeli tas yang sedang dipamerkan Lia di unggahan cerita Instagram terbarunya. Keberanian Rangga menggunakan kartu tersebut dalam jumlah besar menunjukkan betapa ia merasa sangat aman dan tak tersentuh. Rangga mungkin mengira Putri sedang meratapi nasib di sudut kamar, terlalu lemah untuk memeriksa akun bank. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu panggilan suara dari Rangga. Putri menatap layar itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Ia mengatur napasnya agar terdengar tenang, meskipun tangannya masih gemetar. Halo, Mas? Suara Putri terdengar lemah, sesuai dengan peran yang sedang ia mainkan. Put, kamu lagi apa? Maaf ya baru telepon. Di Surabaya sinyalnya jelek sekali di daerah pelabuhan ini. Bohong Rangga dengan nada yang sangat meyakinkan. Di latar belakang, Putri bisa mendengar sayup-sayup suara musik lounge dan deburan ombak. Sangat kontras dengan klaim, pelabuhan, yang sibuk. Aku baru selesai pengajian kecil-kecilan di rumah. Mas, kamu kapan pulang? Rumah rasanya sepi sekali, ujar Putri, mencoba memancing. Duh, sepertinya bakal agak lama. Sayang, proyeknya agak rumit. Ibu juga bilang betah di rumah Tante Lastri. Jadi mungkin dia bakal di sana agak lama juga. Kamu jaga diri ya. Kalau butuh apa-apa pakai saja sisa uang yang ada di dompetmu dulu. Mas harus tutup dulu ya. Rekan bisnis Mas sudah datang. Panggilan diputus sepihak. Putri menatap ponselnya dengan tatapan nanar. Rekan bisnis, desisnya. Kemarahan Putri kini berubah menjadi ketetapan hati yang gelap. Ia tidak akan menunggu sampai mereka pulang.
Ia harus memastikan bahwa kepulangan mereka tidak akan pernah terjadi dengan cara yang mereka bayangkan. Ia teringat kata-kata Pak Broto tentang penggelapan dalam jabatan. Putri mengambil sebuah langkah kecil yang sangat berisiko. Ia membuka aplikasi perbankan korporat melalui laptopnya. Bukannya memblokir akses Rangga, ia justru melakukan transfer dana sebesar 100 juta rupiah dari rekening pribadi ayahnya ke rekening korporat yang kartunya dibawa Rangga. Ia sengaja memberikan label pada transaksi tersebut. Operational Fund, Urgent Warehouse Project Surabaya. Ini adalah umpan yang sangat berbahaya. Putri sengaja menambah saldo di kartu yang dibawa Rangga, seolah memberikan suaminya itu peluru tambahan untuk dihambur-hamburkan di Bali. Ia ingin Rangga merasa bahwa Putri benar-benar sedang mengirimkan uang operasional ke Surabaya, sehingga Rangga akan semakin berani menghabiskan uang tersebut untuk kemewahan di Bali. Semakin banyak Rangga menghabiskan uang dengan label Dana Operasional Surabaya di lokasi Bali, semakin kuat bukti hukum yang dimiliki Putri bahwa Rangga secara sadar melakukan penipuan dan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Putri menutup laptopnya dengan suara keras yang bergema di ruang tamu yang sunyi. Ia berdiri, berjalan menuju cermin besar di lorong, dan menatap dirinya sendiri. Di sana tidak ada lagi Putri yang rapuh. Yang ada adalah seorang wanita yang sedang menata panggung untuk kehancuran orang-orang yang telah mencuri memori ibunya dan kehormatan ayahnya. Ia kemudian mengirimkan pesan singkat kepada Siska. SIS, jangan pernah berhenti pantau Lia. Pastikan setiap postingan mereka di restoran, toko bermerek, dan hotel tersimpan dengan metadata lokasi yang jelas. Aku baru saja memberi Rangga cukup uang untuk membuat dirinya sendiri membusuk di penjara. Kegelapan di dalam kamar Putri terasa begitu pekat. Seolah-olah bayangan dari masa lalu merayap keluar dari sudut-sudut ruangan untuk mencekik nuraninya. Di atas tempat tidur, ia meringkuk sambil menggenggam kotak bludru merah yang kini tak lagi berisi apa-apa. Kosong. Seperti ruang di dadanya yang dulu ia sisihkan untuk rasa percaya pada laki-laki bernama Rangga. Siska sudah pulang 1 jam yang lalu setelah memastikan semua tangkapan layar tersimpan aman di cloud. Namun, sebelum pergi, sahabatnya itu sempat membisikkan sebuah kalimat yang terus terngiang di telinga Putri. Put, balas dendam itu melelahkan. Apa kamu tidak sebaiknya melepaskan saja dan biarkan hukum yang bekerja? Kamu masih punya hati yang terlalu lembut untuk menjadi kejam. Kalimat itu menjadi badai baru di batin Putri. Sebagian kecil dari jiwanya, bagian yang masih mengingat betapa manisnya Rangga saat melamarnya di depan ayah, berbisik agar ia berhenti. Mungkin jika ia menghentikan semuanya sekarang, ia masih bisa menyelamatkan sisa-sisa martabat pernikahannya. Mungkin ia bisa memaafkan uang yang hilang, asal kalung ibunya kembali. Keraguan itu menyiksa, membuat Putri merasa seperti pengkhianat bagi dirinya sendiri. Namun, lamunan itu pecah ketika ponselnya bergetar di atas kasur. Sebuah panggilan masuk dari Rangga. Putri menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya. Ia ingin memberikan satu kesempatan terakhir. Satu kata maaf atau satu nada penyesalan dari Rangga, maka mungkin ia akan membatalkan rencana penarikan aset itu. Halo, Mas? Suara Putri terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan. Kamu apa-apaan sih, Put? Suara Rangga di seberang sana meledak, tanpa ada sapaan, tanpa ada kehangatan. Suara latar belakang di sana sangat bising, penuh dengan dentum musik dan gelak tawa orang-orang yang sedang berpesta. Putri tersentak, menjauhkan ponsel itu sejenak dari telinganya. Apa maksudmu, Mas? Ada apa? Tadi aku coba pakai kartu hitam itu buat bayar deposit sewa yacht buat rekan bisnisku. Tapi ada notifikasi limit harian hampir habis karena transaksi Urgent Warehouse yang kamu kirim tadi siang. Kamu sengaja ya mau bikin aku malu di depan orang-orang penting ini? Kenapa kamu kirim dana operasional yang cuma 100 juta? Itu nggak cukup buat operasional besar di sini. Putri tertegun. Ia baru saja memberi suaminya 100 juta tambahan sebagai umpan, dan alih-alih berterima kasih, Rangga justru membentaknya karena merasa nominal itu terlalu kecil untuk memuaskan gaya hidup mewahnya di Bali yang ia klaim sebagai urusan pelabuhan. Mas, 100 juta itu banyak. Lagi pula,
Aku tanya lagi, kapan kamu pulang? Sudah 8 hari sejak ayah meninggal. Aku butuh kamu di sini. Rumah ini terasa sangat hampa. Mas, aku merasa sendirian, ucap Putri. Suaranya bergetar oleh tangis yang tertahan. Ia benar-benar sedang mempertaruhkan harga dirinya untuk melihat apakah masih ada sedikit saja empati di hati suaminya. Pulang? Pulang kemana? Ke rumah yang isinya cuma tangisan kamu dan bau bunga bangkai itu. Rangga berteriak. Suaranya serak oleh alkohol dan kemarahan yang tak beralasan. Dengar ya, Put. Aku ini lagi kerja keras cari uang buat kamu juga. Kamu itu istri yang gak tahu diri. Ayahmu sudah mati. Sekarang akulah kepala keluarga di sini. Jangan jadi beban. Kamu pikir aku betah di sana lihat muka kamu yang sembab terus? Kamu itu membosankan. Suram. BIP. Sambungan diputus secara kasar. Putri masih mematung dengan ponsel yang menempel di telinganya. Meski yang terdengar hanyalah nada sibuk yang monoton. Kalimat, ayahmu sudah mati. Dan, aku kepala keluarga, bergema di kepalanya. Menghantam setiap dinding kesabarannya hingga runtuh total. Rangga tidak hanya sedang berselingkuh. Rangga sedang meludahi makam ayahnya. Rangga sedang menggunakan otoritas palsunya sebagai kepala keluarga untuk menjarah warisan yang bahkan tidak ia bantu bangun barang 1 sen pun. Kesadaran itu menghantam Putri seperti godam baja. Keraguan yang tadi sempat disemaikan oleh kata-kata Siska menguap seketika. Digantikan oleh api yang dingin dan sangat jernih. Putri bangkit dari tempat tidur. Langkahnya tidak lagi gontai. Ia berjalan menuju meja rias, menyalakan lampu yang paling terang, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang tadinya sembab kini menyipit tajam. Kau benar, Mas, bisik Putri pada cermin. Ayah sudah tidak ada untuk melindungiku. Tapi kau lupa, ayah mendidikku bukan untuk menjadi beban, tapi untuk menjadi pemilik dari semua yang kau nikmati sekarang. Putri mengambil laptopnya kembali. Ia tidak membuka Instagram Lia lagi. Ia tidak ingin melihat mereka tertawa. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada sistem back-end perusahaan. Ia membuka portal administrasi perbankan korporat yang memiliki tingkat keamanan tertinggi. Ia teringat satu detail kecil yang pernah diajarkan ayahnya. Put, kalau suatu saat ada keadaan darurat di perusahaan dan kamu harus menghentikan semua arus kas tanpa bisa datang ke bank, gunakan fitur Master Kill Switch di akun administrator. Itu akan membekukan seluruh kartu yang beredar dalam waktu 3 detik. Putri memasukkan token keamanan yang ia ambil dari brankas rahasia pagi tadi. Jemarinya bergerak lincah, tanpa keraguan sedikit pun. Namun, ia tidak menekan tombol itu sekarang. Jika ia membekukannya sekarang, Rangga akan langsung menyadarinya dan mungkin akan mencoba kabur atau menjual barang-barang mewah yang sudah ia beli. Putri melihat jadwal penerbangan kepulangan yang tertera di email Doni Travel. Rangga, Budina, dan Lia dijadwalkan kembali ke Jakarta dalam 3 hari lagi. Rangga sudah memesan makan malam perpisahan yang sangat mahal di sebuah resort tebing di Uluwatu, yang tagihannya baru akan didebit secara otomatis saat mereka check out. 3 hari lagi, gumam Putri. Ia kemudian membuka menu pengaturan notifikasi di aplikasi bank korporat tersebut. Ia mengganti nomor ponsel penerima peringatan, transaksi ditolak, dari nomor Rangga ke nomor pribadinya. Dengan cara ini, jika kartu itu gagal melakukan transaksi, Rangga tidak akan mendapatkan SMS pemberitahuan instan dari bank, melainkan harus menunggu konfirmasi manual dari mesin EDC di kasir. Putri kemudian mengambil satu keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirim pesan singkat kepada Pak Broto, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Pak Broto, besok pagi jam 8, tolong aktifkan surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat untuk Rangga dengan alasan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset. Kirimkan salinannya ke email kantor. Tapi pastikan akses email Rangga baru terblokir tepat saat dia mencoba masuk ke Bandara I Gusti Ngurah Rai 3 hari lagi. Putri menutup laptopnya dengan dentuman pelan. Ia tahu, dengan mengirimkan surat PHK itu besok pagi, secara legal Rangga bukan lagi bagian dari perusahaan, dan setiap sen yang ia habiskan di Bali setelah surat itu terbit akan dihitung sebagai pencurian murni di mata hukum. Putri merebahkan tubuhnya.
namun tidak untuk tidur. Ia menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah Rangga saat kartu hitamnya ditolak di tengah makan malam mewah di depan selingkuhannya dan ibunya sendiri. Rasa sesak di dadanya perlahan berganti menjadi sebuah kepuasan yang sunyi. Ia baru saja menarik pelatuknya, dan kini ia hanya perlu menunggu peluru itu sampai ke sasarannya. Gema suara Rangga yang menyebut rumah ini berbau bunga bangkai masih terngiang jelas di telinga Putri, berputar-putar seperti lalat yang enggan pergi. Kata-kata itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah belati yang memotong sisa-sisa benang kesetiaan yang selama ini ia jahit dengan sabar. Pagi itu, saat fajar menyingsing di langit Jakarta, Putri tidak lagi merasa hancur. Ia merasa dingin. Rasa hangat kemanusiaan di dadanya seolah telah menguap bersama asap dupa pengajian malam ketujuh, digantikan oleh tekad yang sekeras baja. Ia duduk di meja makan yang luas, sendirian. Di depannya bukan lagi sepiring sarapan, melainkan